hello everyone. Good morning. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? I hope that you all in the healthy. Now we are going to start our study. We pray first. Oke, anak-anak sudah siap untuk melanjutkan pelajaran? Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tema 5 tentang tema ekosistem. Kita akan mempelajari khusus pelajaran PKN dari subtema 1, 2, dan yang ketiga. Oke, anak-anak sudah siap? Oke, kita akan lanjutkan. Dari kegiatan pelajaran kita hari ini, tujuan pelajaran yang harus kita capai yaitu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Kedua, menjelaskan upaya mempertahankan dan mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Ketiga, menjelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Keempat, menerapkan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menjelaskan manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita lanjutkan materi pembelajarannya. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang beberapa wilayahnya dipisahkan oleh perairan. Meskipun begitu, Indonesia tetap bersatu. Usaha untuk mempersatukan Indonesia itu telah dilakukan oleh para pahlawan pada masa penjajahan. Para pahlawan berjuang untuk Indonesia tetap bersatu meskipun begitu berbeda-beda, begitu luas wilayahnya dan begitu beragam. Nah, para pahlawan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satunya adalah melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, pada waktu itu ada kelompok-kelompok, ada Jong Java, ada perkumpulan-perkumpulan pemuda terpisah-pisah. Maka akhirnya terbentuklah Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda ini merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, apa isi Sumpah Pemuda tersebut? Nah, ini isi Sumpah Pemudanya. Anak-anak, kita ucapkan bersama-sama, ikuti di rumah ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah isi Sumpah Pemuda dan rumusan teks Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah, teks Sumpah Pemuda yang kita ucapkan dan yang diucapkan para pemuda zaman dulu merupakan janji dan ikrar yang menjadi landasan awal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda bersatu memperjuangkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, bebas dari penjajahan bangsa manapun. Jadi di dalam Sumpah Pemuda ini memiliki makna, yaitu yang pertama, makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda, yaitu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Jadi bangsa yang berbeda suku, bangsa, dan bahasa itu harus bersatu untuk dapat melawan penjajah. Yang kedua, makna Sumpah Pemuda adalah menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa yang beragam tetapi tetap bisa bersatu. Makna yang ketiga adalah menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku, bahkan ada ratusan suku bangsa, bahasa, tetapi ada bahasa persatuannya yaitu
bahasa Indonesia. Nah, itu tadi makna daripada Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda tadi yang melandasi cikal bakal awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk tercapainya Sumpah Pemuda atau keinginan para pemuda-pemuda waktu itu untuk bersatu itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan. Salah satu para pahlawan yang berjuang untuk mengusir penjajah adalah Bung Tomo. Usaha Bung Tomo memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu dia mempersatukan para pemuda-pemudi, dia mempersatukan rakyat, khususnya di Surabaya. Bung Tomo merupakan pemimpin Perang Surabaya pada 10 November 1945. Dia merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat Surabaya. Bung Tomo mengajak seluruh rakyat Surabaya tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa untuk melawan para penjajah pada saat itu. Kemudian Bung Tomo mengebarkan semangat karena pada saat itu para kolonial Belanda atau para penjajah Belanda menghina salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tadi di dalam Sumpah Pemuda, yaitu kedaulatan bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia itu bangsa yang berdaulat, yang lepas terbebas daripada penjajah, dan pada waktu itu dihina atau diremehkan oleh penjajah kolonial Belanda. Itulah yang mengobarkan semangat Bung Tomo untuk bersatu memerangi penjajah, mengajak para pemuda-pemudi dan rakyat untuk bersatu padu melawan penjajah, menghadapi penjajah. Nah, pertempuran yang dipimpin Bung Tomo di Surabaya itu karena tadi penghinaan dan juga pengibaran bendera yang dilakukan oleh Belanda di Hotel Yamato, sehingga para pemuda marah dan akhirnya berperang melawan para penjajah, dan para pemuda saat itu merobek warna biru pada bendera bangsa Jepang yang dikibarkan, sehingga akhirnya bendera yang terkibar merah putih. Kemudian pertempuran itu kembali terjadi setelah Brigadir Malabi terbunuh. Tentara Inggris memberikan peringatan agar seluruh pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Nah, Bung Tomo dengan sekuat tenaga, dengan gagah berani, berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia yang pada saat itu dicoba dipecah belah atau diadu domba oleh penjajah. Tapi berkat perjuangan Bung Tomo dan semangat para pemuda, khususnya rakyat di Surabaya, akhirnya mereka mengalahkan para kolonial atau penjajah Belanda. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kemudian ada ancaman bagi persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, yaitu adanya agresi, yaitu Belanda melakukan agresi militer pertama dan agresi militer kedua untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Kenapa para penjajah ingin menguasai wilayah Indonesia? Karena Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan segala kelimpahan alam dan juga kaya akan keberagaman. Maka para penjajah ingin kembali menguasai Indonesia. Pemberontakan sebelum dan sesudah kemerdekaan juga muncul, yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pada waktu itu sudah bersatu, tetapi masih ada saja para pemberontak yang ingin memisahkan diri. Kemudian juga ancaman persatuan dan kesatuan bagi Indonesia juga adanya perpecahan. Perpecahan disebabkan karena apa? Karena Indonesia itu beragam suku bangsa dan budaya, adanya
adanya sikap yang tidak menghargai dan tidak menghormati, adanya sikap tidak ingin bersatu, adanya sikap tidak bertoleransi, sehingga kembali muncul perpecahan-perpecahan. Kemudian, ancaman juga adalah penyalahgunaan narkoba dan juga korupsi. Nah, ini ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, para pahlawan tetap berjuang, tetap berusaha dengan pantang menyerah mengupayakan persatuan dan kesatuan sehingga penjajah tidak kembali menguasai Indonesia. Sehingga setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit dari rakyat Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan itu perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Isi proklamasi tersebut merupakan hasil diskusi antara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani B.M. Diah. Jadi, untuk mencapai proklamasi dibacakan atau mengumandangkan kemerdekaan Indonesia itu butuh perjuangan dan juga butuh kerjasama yang dilakukan oleh para pejuang dan para pemuda-pemuda pada masa itu. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukanlah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera merah putih, seluruh masyarakat yang hadir pada waktu itu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, yang sampai sekarang menjadi lagu kebangsaan atau lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, untuk mencapai kemerdekaan itu ada perjuangan, ada kerjasama, ada semangat, ada keberanian yang dilakukan oleh para pahlawan. Selain perjuangan, selain keberanian, ada semangat kerjasama dan juga semangat kekeluargaan, semangat bersatu, semangat bergotong royong, sehingga tercapailah kemerdekaan melalui proklamasi yang dikumandangkan sehingga Indonesia merdeka. Ada perjuangan pada waktu itu. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Pada waktu itu, Soekarno dan Hatta dipaksa oleh para pemuda untuk membacakan proklamasi meskipun tanpa melalui PPKI. Kemudian juga adanya musyawarah, yaitu terjadinya musyawarah antara Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarno dalam menyusun teks proklamasi tadi ya. Kemudian adanya persatuan antara para pemuda-pemudi dan juga para pahlawan untuk bersatu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu didorong oleh semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong di antara para pemuda dan para pahlawan dan seluruh masyarakat rakyat Indonesia pada waktu itu. Makanya Indonesia dikenal dengan semangat gotong royongnya. Gotong royong adalah
bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama, seperti yang dilakukan para pemuda-pemudi untuk tercapainya pembacaan naskah proklamasi, karena para pemuda-pemudi waktu itu memaksa Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Gotong royong juga dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan itu adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Manfaat semangat kekeluargaan itu antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Oke, anak-anak. Nah, itu pelajaran PPKN kita dari tema E. Teacher berharap anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Nanti anak-anak boleh mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan halaman 55, nomor 5 dan nomor 6 saja. Kemudian menghafalkan Sumpah Pemuda. Nanti anak-anak kirimkan kepada teachernya masing-masing dalam bentuk video ya. Dihafalkan ya, bukan dibacakan. Oke, itu cuma 3. Kemudian mengerjakan tadi halaman 55, nomor 5 dan 6, dan di sini ada teacher tuliskan atau anak-anak bisa lihat di textbook halaman 55. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing. Now we have done our lesson. Please bless and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for attention. Keep spirit, stay healthy, stay safety, stay positive.